Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal paling kaku, paling konservatif secara gender, dan politiknya didominasi oleh dinasti bapak-bapak tua, tiba-tiba diguncang gempa politik yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah badai salju hebat Februari 2026, rakyat Jepang baru saja membuat sejarah. Mereka tidak hanya memilih Perdana Menteri wanita pertama mereka, Sanae Takaichi, tapi mereka memberikannya mandat langit, kemenangan telak yang menghancurkan semua rekor politik sejak tahun 1955. Kenapa kalian harus peduli? Karena Takaichi bukan politisi biasa. Dia adalah seorang metalhead yang hobi main drum lagu Iron Maiden, pengagum berat Margaret Thatcher, dan dia datang dengan satu misi ambisius, Sanae-nomics. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal ambisi Jepang untuk berhenti jadi aktor pasif dan kembali jadi kekuatan teknologi serta militer yang asertif di Asia. Hari ini, kita bedah kenapa Tokyo baru saja berubah selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gue harap kalian udah siapin kopi, karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang panas dari negeri yang lagi membeku. Sanae Takaichi. Nama ini sekarang jadi topik paling hangat di koridor kekuasaan dari Washington sampai Beijing. Kemenangannya baru-baru ini dianggap sebagai gempa politik karena dia berhasil mengamankan 316 kursi untuk LDP sendirian, melampaui rekor legendaris tahun 1986. Ditambah koalisinya dengan Partai Ishin, Takaichi sekarang punya super majority 2/3 kursi di majelis rendah. Intinya, dia punya kekuatan absolut untuk mengubah konstitusi dan arah ekonomi Jepang tanpa hambatan berarti. Tapi siapa sebenarnya sosok di balik set drum elektronik ini dan kenapa rakyat Jepang begitu jatuh cinta sama dia? Pertanyaannya, kok bisa? Di tengah krisis biaya hidup dan ketegangan regional, kenapa Takaichi menang mutlak? Jawabannya ada dua, stabilitas dan personalitas. Rakyat Jepang bosan dengan pemimpin yang dianggap ragu-ragu. Takaichi hadir dengan citra Iron Lady, tegas, disiplin, tapi punya sisi manusiawi yang unik. Kalian tahu istilah Sanakatsu? Ini adalah fenomena budaya baru di mana anak muda Jepang yang biasanya apatis sama politik tiba-tiba terobsesi sama Takaichi. Barang-barang yang dia pakai, mulai dari tas tangan sampai pulpen warna merah muda yang dia pakai buat nyatet di parlemen, langsung sold out di mana-mana. Survei menunjukkan dukungan anak muda di bawah 30 tahun ke dia itu mencapai lebih dari 90%. Selain itu, latar belakangnya sebagai mantan drummer band heavy metal yang suka membawakan lagu Black Sabbath dan Deep Purple memberikan dia aura keren yang gak dimiliki politisi dinasti lainnya. Tapi di balik gaya rock and roll itu, dia menjanjikan sesuatu yang sangat konkret, perlindungan ekonomi. Dia menjanjikan stimulus 21 triliun yen dan langkah radikal, menghapus pajak konsumsi atau sales tax buat bahan makanan selama 2 tahun. Di saat rakyat pusing harga beras naik 2 kali lipat, janji ini adalah oase. Sekarang kita masuk ke dagingnya, Sanae-nomics. Banyak orang bilang ini cuma Abenomics 2.0, tapi sebenarnya ini lebih agresif dan fokus pada keamanan ekonomi. Ada 3 pilar utama yang perlu kalian paham. Pertama, investasi strategis. Takaichi nggak main-main soal teknologi. Dia mau Jepang mandiri 100%. Targetnya apa? Semikonduktor, AI, dan kuantum. Dia baru saja mengamankan kesepakatan dengan TSMC Taiwan untuk bikin chip 3 nanometer paling canggih di Kumamoto. Baginya, kedaulatan bangsa itu nggak ada artinya kalau teknologi chipnya masih tergantung negara lain. Kedua, revolusi energi. Ini yang provokatif. Takaichi mau Jepang balik lagi ke nuklir secara besar-besaran. Dia berargumen kalau mau dukung pusat data AI yang haus listrik, Jepang butuh energi yang stabil dan bebas karbon, yaitu nuklir. Dia bahkan mendorong riset fusi nuklir sebagai solusi jangka panjang. Ketiga, paradigma fiskal baru. Takaichi berani bilang, lupakan soal defisit anggaran buat sementara, fokus ke rasio utang terhadap PDB. Dia mau pemerintah belanja secara cerdas atau wise spending untuk memicu pertumbuhan nominal yang lebih tinggi dari suku bunga. Strateginya adalah memberikan insentif pajak gila-gilaan buat perusahaan yang mau investasi di riset dan pabrik baru di dalam negeri. Tujuannya jelas, Jepang harus kembali jadi pabrik dunia untuk teknologi masa depan.
Tapi nggak ada kebijakan tanpa resiko. Sanaenomics dan gaya kepemimpinan Takaichi ini bikin banyak pihak gerah. Pertama, pasar finansial. Saat dia menang, indeks Nikkei itu memang terbang tinggi sampai rekor 57.000 karena ekspektasi stimulus. Tapi di sisi lain, nilai yen melemah tajam sampai level 157 per dolar AS karena pasar takut utang Jepang yang sudah 230% dari PDB bakal makin gak terkendali. Ada analis yang bahkan memperingatkan resiko krisis gaya Liz Truss kalau dia nekat potong pajak tanpa sumber dana yang jelas. Kedua, geopolitik. Takaichi ini dikenal sebagai elang keamanan atau security hawk. Pernyataannya soal Taiwan yang dia sebut sebagai ancaman kelangsungan hidup Jepang bikin Beijing murka. China bahkan sempat ngeluarin peringatan perjalanan ke Jepang yang bikin turis mereka berkurang drastis. Belum lagi soal sejarah. Niatnya untuk mengunjungi kuil Yasukuchi yang dianggap simbol militerisme masa lalu bisa merusak hubungan yang baru membaik dengan Korea Selatan. Takaichi sekarang harus pinter-pinter naruh posisi, mau jadi nasionalis idealis atau pragmatis demi ekonomi. Jadi apa kesimpulannya? Sanae Takaichi adalah jawaban Jepang atas ketidakpastian dunia saat ini. Dia menawarkan arah yang jelas, teknologi yang kuat, dan kebanggaan nasional. Tapi dia juga membawa Jepang ke wilayah yang belum terpetakan, dengan resiko ekonomi dan diplomatik yang besar. Pertanyaannya buat kalian. Menurut kalian, apakah Jepang di bawah Takaichi akan benar-benar bangkit jadi Golden Age baru? Atau justru arah yang terlalu konservatif dan nasionalis ini bakal bikin Jepang semakin terisolasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen tahu argumen kalian. Jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan geopolitik kayak gini, share ke teman kalian yang suka berita internasional, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan update ekonomi global lainnya. Gue Alaksa, sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart.